Dalam kasus ini polisi telah menetapkan Yuda Arfandi, 33, yang merupakan kekasih Tamara sebagai tersangka kematian Dante. Tersangka diduga menenggelamkan Dante di kolam renang hingga korban tewas. Peristiwa dugaan pembunuhan itu terjadi di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Waktu melengkapi berkas dan ada 2 ahli yang masih dikoordinasikan oleh penyidik, yaitu ahli gestur tubuh dan kriminolog, kata Ade Arisyam. Salah satu yang bakal dimintai keterangannya yaitu ahli gestur tubuh. Ada 2 ahli yang dikoordinasikan oleh penyidik, ahli gestur tubuh dan kriminolog, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi, Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024. Ade Ari menjelaskan, penyidik sebelumnya sudah meminta keterangan dari ahli poligraf pada Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024. Hari Rabu lalu telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, bekerja sama dengan saksi poligraf, ujar dia. Yuda diduga telah menyusun rencana sebelum menghabisi nyawa anak kekasihnya itu. Terkait pembunuhan berencana tentunya nanti kami selaraskan keterangan-keterangan saksi yang ada. Namun dari pasal yang kita terapkan, kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana pasal pembunuhan berencana, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Selasa, tanggal 13 Februari tahun 2024. Wira mengungkapkan, salah satu indikasi adanya perencanaan yaitu saat tersangka menyadari aksinya menenggelamkan Dante dipantau oleh lifeguard. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu kematian daripada korban itu akibat tenggelam, ungkap dia. Guna memperkuat pembuktian pasal terkait pembunuhan berencana, polisi akan meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli. Termasuk kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang memiliki sertifikasi untuk melatih renang, maupun ahli di bidang renang, ujar Wira. Momen Yuda berkali-kali membenamkan kepala Dante itu terekam CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, TKP. Sebelum membenamkan kepala Dante, Yuda lebih dulu menengok ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat aksinya. Sejak Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, polisi juga sudah resmi menahan Yuda di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Polisi mengungkapkan alasan penyidik terkesan lama menentukan motif tersangka Yuda Arfandi, 33, menenggelamkan anak artis Tamara Tiasmara, Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante, 6. Ia pendalaman masih terus dilakukan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi saat ditemui di kantornya, Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ade menjelaskan, dalam sebuah proses penyidikan, penyidik mendalami kembali jika ada beberapa hal yang dinilai tidak sesuai. Sehingga sesuai antara keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti, dan tempat kejadian perkara, TKP. Itu semuanya match. Jika ada yang tidak sesuai, itu didalami kembali. Ini masih terus dilakukan pendalaman, ujar Ade. Diketahui, polisi telah menggelar rekonstruksi kasus kematian Dante pada Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Total adegan yang kami laksanakan dalam rekonstruksi sebanyak 115 adegan, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra di kolam renang Taman Tirtasmas, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam rekonstruksi, Dante dibenamkan ke dalam air sebanyak 12 kali oleh Yuda yang merupakan kekasih Tamara. Modus operandi yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri memastikan tidak ada orang yang melihat lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu bervariasi, kata Wira. Wira mengungkapkan, durasi waktu terlama penenggelaman Dante yaitu selama 54 detik. Pertama 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik. Sedangkan yang terakhir adalah sebanyak 54 detik, ungkap Direskrimum. Dalam kasus ini, Yuda disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dante dibenamkan oleh tersangka tepat di sebelah putrinya yang juga ikut berenang dengan korban, yakni MMA. Yuda disebut membenamkan Dante di dalam kolam sedalam 1,5 meter pada tanggal 27 Januari tahun 2024. Aksi itu dilakukan dengan memegang pinggang memakai kedua tangannya. Setiap kali korban hendak menggapai tepi kolam tersangka berusaha menarik badan maupun kaki dari korban untuk terus berenang.
Akibat kejadian ini, sisa makanan dan buih keluar dari hidung serta mulut korban. Dokter menyatakan, Dante meninggal kehabisan oksigen karena tenggelam. Kini, tersangka telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Terhadap Yuda Arfandi dijerat pasal berlapis, yakni pasal 76C Jo pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 KUHP, dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Presenter Soraya Rashid menyebut aktris Tamara Tiasmara sempat mengumpat ke Yuda Arfandi, ya, saat proses rekonstruksi atau reka adegan digelar. Seperti diketahui, duka mendalam masih dirasakan aktris Tamara Tiasmara yang baru saja kehilangan putra tercintanya. Andante Halif Pramudityo alias Dante putra tunggal Tamara Tiasmara dari pernikahan dengan mantan suaminya, DJ Angger Dimas meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024 lalu. Dante diduga meninggal dunia akibat ditenggelamkan. Sebelum meninggal dunia, Tamara Tiasmara sempat menitipkan Dante pada kekasihnya, Yuda Arfandi yang kini menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Proses rekonstruksi meninggalnya Dante digelar pada Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024 lalu. Dalam proses tersebut Tamara Tiasmara kembali dipertemukan dengan Yuda Arfandi. Umpatan pun dilontarkan Tamara Tiasmara pada sosok pria yang pernah mengisi relung hatinya itu. Hal itu disampaikan oleh Soraya Rashid yang tak lain teman dekat Tamara Tiasmara. Dia cuma marah-marah, mungkin netizen tahulah ya Tamara itu ada kalimat-kalimat umpatan dari dia buat ya, kata Soraya Rashid dikutip dari YouTube STARPRO Indonesia, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024. Menurut Soraya Rashid, wanita yang akrab disapa Ara tersebut ingin melakukan hal yang lebih dari sekedar umpatan ke Yuda Arfandi. Itu pasti banget pingin Ara lakuin, mau nonjok. Pengen apapun itu pasti pingin banget, timpal presenter acara TV Uang Kaget tersebut. Namun niatnya memberikan hal yang lebih dari sekedar umpatan itu diurungkan oleh Tamara Tiasmara. Tapi itu sudah dikasih tahu, itu tuh jangan dilakukan jadi dia lebih mengerem, bebernya.